Halo ketua-ketua, jumpa lagi di channel YouTube-nya Sarjanaga. Kali ini kita akan coba ngebahas tentang satu permainan meja atau olahraga ya, catur gitu ya. Mungkin ketua-ketua, bapak ibu, abang kakak pernah memainkan catur gitu ya. Nah, catur ini menjadi salah satu permainan yang paling populer di seluruh dunia. Nah, pertanyaannya sebenarnya siapa penemu catur ini? Nah, catur menjadi permainan kecintaan hampir 605 juta orang di seluruh dunia. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa gitu ya, dilansir dari via Life Science. Dan tanya itu 8% dari populasi dunia memainkannya secara teratur hingga saat ini. Terlebih usai salah satu serial dari salah satu platform yang memutar film The Queen's Gambit di tahun 2020 yang lalu, itu cukup menarik gitu ya. Nah, ini film bercerita tentang perempuan yang jago main catur gitu. Nah, setidaknya ada 62 juta akun gitu ya yang menonton film tersebut dalam skala 4 minggu pertama. Nah, tentu efeknya beramai-ramai membeli catur hingga terjadi peningkatan sebesar 215% dalam penjualan online. Di salah satu akun penjualan online di internet ya. Dengan kepopuleran yang begitu tinggi, ternyata catur sudah hadir jauh lebih lama daripada siapapun. Ya, mari kita lihat selama apa sih sebenarnya catur ini. Sejarah catur sendiri masih sulit untuk ditentukan secara akurat gitu ya. Ada beberapa pendapat dan sejarah gitu ya yang masih belum pasti gitu ya. Alasannya karena usia permainan itu yang sudah sangat tua. Nah, akibatnya banyak perdebatan dari mana permainan ini berasal. Selain itu, para sejarawan menjelaskan tak ada seorang pun yang dapat disebut sebagai pencipta catur. Misal, Kenneth W. Reagan, Master Catur Internasional dan Profesor Ilmu Komputer dan Teknik di Universitas Buffalo di New York, menjelaskan secara historis, India memiliki sumbangsih cerita lebih awal dibandingkan Timur Tengah tentang keberadaan catur ini. Nah, catur berasal dari kata modern, yakni satraj, yang merujuk dalam bahasa Farsi dan Arab. Namun, kata tersebut ternyata bukan titik awal catur. Kenneth juga menyebutkan catur berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu caturaga atau catur, yang berarti 4 anggota tentara. Menurut kamus etimologi, 4 anggota tersebut adalah gajah, kuda, kereta, dan prajurit pejalan kaki. Selain satraj dan caturaga, catur juga dirujuk dari bahasa Latin, yaitu quatuor, ditambah angga yang berarti 4 anggota badan. Bida catur pertama diketahui berasal dari tahun 760 Masehi. Laman Chess Central menjelaskan biduk, kereta, dan gajah pada masa itu digantikan dengan kehadiran rook atau benteng dan bishop. Seperti yang disebutkan sebelumnya, pada dasarnya tidak ada orang yang disebut sebagai penemu catur. Namun, sebuah legenda dan dongeng kuno yang kita bisa artikan secara harfiah menyebutkan nama Wazir Agung Sisa Bendahir sebagai penemu catur. Nah, berdasarkan cerita, ia menghadiahkan sebuah papan catur pertama kepada Raja Sirham dari India pada tahun 1256. Sayangnya, cerita ini kemungkinan besar disebut tidak memiliki dasar dan tidak nyata. Dengan demikian, tidak semua sejarawan setuju bahwa catur berasal dari India. Salah satunya sejarawan dan pemain catur asal Spanyol, Ricardo Calvo. Dalam esai tahun 1996, ia menulis bahwa catur pasti ditemukan di Iran. Kesimpulan itu ditulisnya berdasarkan literatur Persia kuno yang menyebutkan catur jauh sebelum ditemukan literatur India. Nah, sebenarnya kapan sebenarnya catur ini ditemukan? Nah, ini menjadi kebingungan ya, dan perdebatan yang menarik tentunya. Encyclopedia Britannica menjelaskan tak ada bukti yang kredibel bila catur hadir dalam bentuk lain seperti saat ini sebelum abad ke-6. Meski begitu, sejak abad ke-6 pula catur berkembang di berbagai budaya. Akibatnya, seiring berjalannya waktu, catur terus berkembang dan berubah selama berabad-abad. Nah, sebagai contoh, perkembangan pertandingan catur di Arab disebut oleh Kenneth
berjalan lamban. Hingga akhirnya catur menjadi lebih terstandarisasi pada abad ke-15. Sosok yang menggagas adalah Luca Pacioli, seorang matematikawan yang mengeluarkan karya semacam kitab catur, yakni De Ludo Sacrum pada permainan catur, dan Schifanoia Bredom-Dotger. Ia akhirnya menjadi sosok yang penting karena berhasil mengkodifikasi permainan dengan tunduk pada sejumlah variasi regional. Dengan demikian, ada alasan mengapa catur bisa bertahan populer meski sudah ada sejak lama. Salah satunya adalah tentang sensasi permainan dan sejarahnya. Nah, tentu ketua-ketua, bapak, ibu, abang, kakak familiar sekali dengan permainan catur gitu ya. Dan ini memang permainan yang sederhana, menarik gitu karena menggunakan strategi gitu ya. Nah, permainan catur ini biasanya kalau di masyarakat di Indonesia itu selalu ada di pos-pos ronda gitu ya, atau pada saat-saat misalkan kalau pengalaman saya dulu di kampung gitu ya, menjelang buka puasa biasanya permainan-permainan papan catur atau jenis yang lain itu banyak dimainkan. Atau bagi orang-orang tua misalkan sambil ngopi gitu ya, ngopi pagi gitu ya, di warung-warung kopi biasanya catur itu selalu ada. Nah, ini menjadi hal yang menarik sebenarnya. Dan juga tentu kita tahu Indonesia juga menghasilkan beberapa grandmaster dan baik itu yang laki-laki maupun yang perempuan gitu ya, sudah ada dari negara Indonesia. Begitu menariknya catur ini. Semoga abang, kakak, bapak, ibu bisa terus mengasah keterampilan dan kemampuan dan juga melestarikan permainan ini gitu ya, permainan catur. Terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya ya.